Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, pasca kebakaran yang melanda Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, masih ditemukan titik api dan kepulan asap pada Selasa pagi ini. Sebagian pedagang hanya bisa pasrah melihat kios mereka ludes terbakar. Namun ada juga pedagang yang masih mengais puing-puing sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran besar ini menghanguskan 551 kios. Rencananya dalam waktu dekat, aparat kepolisian akan melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin petang. Api berhasil dipadamkan setelah 7 jam dengan mengerahkan 30 unit mobil pemadam kebakaran dengan 118 petugas. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini dari Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan? Kita saparkan Celia Alexandra yang berada di lokasi. Selamat siang, Celia. Celia, apakah api sudah berhasil dipadamkan atau benarkah kemudian masih terdapat kepulan asap dan titik api di lokasi? Baik, selamat siang Ferdi, Ilyas dan juga pemirsa. Untuk api sudah berhasil dipadamkan, proses pendinginan juga sudah dilakukan oleh tim pemadam kebakaran dan tadi memang sempat terjadi kesulitan di pagi hari di mana api terus terjadi percikan di pagi hari karena kita tahu bahwa udara panas yang kemudian menghembus sehingga puing-puing yang masih panas kemudian kembali memunculkan atau memercikan api. Kita tahu bahwa dari informasi dari warga sekitar ataupun juga pedagang yang berada di sini, dugaan sementara bahwa api ini berasal dari salah satu toko yang sudah tutup, yaitu merupakan toko pakaian atau toko garmen di sini. Tapi juga yang menjadi perhatian kita, kalau Anda bisa lihat di sini saat ini, memang toko begitu hancur sampai lapak ini pun tak terlihat bentuknya lagi akibat kebakaran tersebut. Tapi saya juga pengen tahu pemirsa, karena di sini tampaknya banyak sekali pedagang-pedagang yang mengais-ngais, mungkin mencari besi-besi tua ataupun barang yang masih bisa ada nilai jualnya. Halo Pak, permisi saya boleh minta waktunya sebentar Pak, dengan Bapak siapa? Bang Pari. Fahri. Oke, Pak Fahri ini lagi nyari apa Pak di sini? Ini nyari sisa-sisa elektronik. Sisa-sisa elektronik. Ini toko Bapak? Enggak, saya mah ini punya teman saya. Terus ininya dijualin sama saya. Oh, jadi Bapak beli sisa-sisa ini untuk Bapak kumpulkan begitu untuk mencari, untuk dijual kembali? Iya, betul. Oke Pak, kira-kira masih ada nilai jualnya nggak sih Pak kalau dikumpulkan? Ya, lumayan lah buat makan. Ada aja lah. Bapak kalau boleh tahu, Bapak beli puing-puing ini berapa Pak? Ya borongan lah. Ada yang 200, 300. Ya, kalau yang masih utuh paling mahal saya 500. 500.000. Masih utuh. Kalau ini kan udah jadi abu lah. Namanya jadi abu paling 100, 200. Dari jam berapa Pak berusaha untuk mencari puing-puing Pak? Dari jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi. Ini kan asap begitu saya mengepul. juga orang sini juga. Pak, ini asap kan mengepul Pak. Gimana Bapak kemudian menghadapi ini untuk mengumpulkan puing-puing, mencari pundi-pundi rezeki Pak? Ini kan udah mati. Udah mati. Kan kemarin kejadiannya. Malam udah mati. Bapak kerja di sini juga Pak? Ya, betul. Di mana Pak? Di tengah. Ini sepatu anak. Sepatu anak. Ketika kebakaran terjadi, Bapak posisinya di mana Pak? Lagi nutup. Lagi nutup, ya. Ada yang bisa diselamatkan dari toko tersebut Pak? Alhamdulillah ada paling 3 karung. 3 karung Sepatu saja. anak, ya. 3 karung, 4 karung. Baik, terima kasih banyak Pak. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak. Dan pemirsa, memang banyak yang rupanya memanfaatkan ini, kemudian mencari puing-puing untuk dijual kembali dan ini digunakan ataupun untuk menghidupi kehidupan mereka dengan hasil penjualan besi-besi tua ataupun barang-barang dari puing-puing sisa kebakaran. Anda lihat di belakang saya, ini tidak ada yang tertolong pemirsa. 500 lebih lapak berada di sini mencari nafkah tiap harinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kemanakah mereka nantinya akan dipindahkan pemirsa? Ini yang masih menjadi pertanyaan kita hingga saat ini. Mengingat jika kita bisa gambarkan lokasi Pasar Taman Puring ini sering sekali terjadi kebakaran di sini pemirsa. Dan rata-rata kebakaran yang terjadi dugaannya terjadi akibat konsleting listrik. Tadi saya sempat berbicara sedikit dengan petugas ataupun pengelola di Pasar Taman Puring. Ia mengatakan bahwa himbauan sudah dilakukan atau disampaikan setiap hari, setiap sore untuk mencabut stop kontak, mematikan lampu ataupun listrik. Karena ini sangat mudah sekali untuk memercikan api ataupun menimbulkan kebakaran. Dan dugaan kebakaran ini terjadi di salah satu toko yang sudah tutup, toko pakaian yang sehingga membuat api begitu cepat menjalar dan membakar habis Pasar Taman Puring. Bahkan informasi yang kami dapatkan pemirsa di lapangan, api hanya kurang dari 15 menit saja. Semua bangunan sudah ludes dilahap si jago merah. Tadi kami tanyakan kepada beberapa pedagang di sini, berapa kerugian kemudian yang dihadapi akibat dari kebakaran ini? Lebih dari 50 juta. Mereka harus menghadapi kerugian akibat kebakaran. Kemanakah nasib para pedagang, 500 pedagang yang biasanya mengais rezeki di Pasar Taman Puring? Sementara demikian. Ya, saya lihat dari pihak kepolisian apakah sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP di sana? Baik Indi, untuk olah TKP masih belum dilakukan, tapi kalau kami lihat di sekitar dari Pasar Taman Puring sudah diberikan garis polisi. Namun masih banyak warga di sini yang berusaha untuk mengumpulkan puing-puing ataupun sisa-sisa barang yang sempat terbakar, mungkin sisa-sisa besi tua yang memang masih bisa terselamatkan dan bisa ataupun memiliki nilai jual. Kita masih tunggu olah TKP-nya nanti seperti apa. Apakah dugaan sementara yang memang diketahui warga ini akan menjadi dugaan kuat dan juga menjadi salah satu penyebab pasti kebakaran yang terjadi. Sementara demikian. Ya, Celia, kalau dari pihak Pemprov sendiri, apakah sudah ada yang meninjau langsung lokasi kebakaran di Pasar Taman Puring itu? Ya, dari Pemprov DKI Jakarta belum ada yang tiba di sini ataupun meninjau langsung lokasi kebakaran. Kami juga masih menunggu di sini. Apakah nantinya akan ada peninjauan langsung, apakah ada himbauan kepada para warga yang kemudian terdampak di sini. Ini masih terus kita tunggu hingga sampai saat ini pemirsa. Karena para pedagang di sini pun masih menunggu bagaimana nasib ke depannya setelah kebakaran yang terjadi. Adapun kita tahu kebakaran ini memang kebakaran besar sudah sempat terjadi 3 kali di Pasar Taman Puring. Ini kali ketiga, sebelumnya di tahun 2005 dan sebelumnya lagi kebakaran hebat pernah terjadi di tahun 2002. Indi. Ya, baik, terima kasih Celia Alexandra dari Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.